Kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan forum-forum sholat Jumat yang lalu bahwa di antara syariat-syariat samawi yang pernah Allah turunkan, keyakinan akan adanya Allah dan tauhid kepada Allah merupakan satu prinsip yang sama dimiliki oleh semua syariat, dan inilah yang membedakan antara orang-orang yang bertauhid dan menyembah Allah dengan orang-orang yang kafir. Al-Quranul Karim memandang bahwasanya keberadaan Allah merupakan salah satu hal yang sudah sedemikian jelasnya sehingga tidak perlu untuk dibawakan argumentasi tentang keberadaannya. Karena itulah Al-Quran melihat bahwasanya keraguan-raguan akan keberadaan Allah adalah sesuatu hal yang tidak benar dan tertolak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 10 berfirman, apakah ada keraguan tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi? Meski menganggap bahwasanya keberadaan Allah adalah suatu hal yang sudah sedemikian jelas dan tidak perlu untuk mendatangkan argumentasi membuktikan keberadaannya, tetapi Al-Quranul Karim dalam berbagai ayatnya memberikan jalan bagi siapa saja orang yang ingin mengenal Allah dengan beberapa jalan, yang diantaranya tujuannya adalah supaya menghilangkan segala keraguan yang mungkin timbul dalam membuktikan keberadaan Allah. Dan kita sejauh ini sudah membahas dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan internal, yaitu jalan fitrah yang baik, jalan yang bisa membuat manusia merasakan bahwa ada satu maujud yang besar, maujud yang sedemikian tinggi di antara semua maujud yang ada. Perasaan ini dan rasakan adanya maujud yang sangat agung ini muncul kepada diri manusia dalam berbagai kondisi, dan itulah yang mendorong manusia untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada pencipta alam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum ayat 30 berfirman, maka tegakkanlah wajahmu untuk suatu agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dalam keadaan terhimpit petaka dan muskilah atau kesulitan, misalnya saat berada di dalam kondisi yang nyawanya terancam, manusia cenderung untuk mencari suatu kekuatan besar yang bisa menyelamatkannya. Hal ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ketika mereka naik ke bahtera, mereka memohon kepada Allah dengan ketulusan yang tinggi, tapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah, mereka kemudian ingkar dan mensekutukan Allah. Ayat ini dari zahirnya terlihat menceritakan tentang keadaan orang-orang yang terhimpit oleh suatu kesulitan di mana nyawa mereka terancam ketika diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang besar di tengah samudra. Saat itu tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dan tidak ada yang bisa diharapkan untuk bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Disinilah fitrah muncul. Jalan yang kedua adalah jalan eksternal, yaitu dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di alam penciptaan. Dengan meneliti, merenungkan, orang akan sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapati adanya keajaiban-keajaiban di alam penciptaan, yang mana hal itu akan mengundang dia berdecak kagum lalu memuji siapa yang menciptakan keagungan dan keajaiban-keajaiban ini. Semua alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, dan inilah yang membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan pula bahwasanya semakin tinggi, semakin menakjubkan suatu ciptaan, maka menyingkap bahwa penciptanya adalah yang maha mengetahui, yang memiliki kekuatan yang sedemikian dahsyat. Dan itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.